Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang menulis teks cerita sejarah. Pada video sebelumnya saya sudah bahas tentang struktur teks dan kaidah bahasa dalam cerita sejarah. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat teks cerita sejarah. Baik. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menentukan tema yang akan kita tulis. Setelah itu, kita harus mencari berbagai rujukan supaya kita dapat menuliskan cerita sejarah dengan baik, dengan detail. Dan tidak, kita harus menemukan narasumber yang memang betul-betul dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan sejarah atau peristiwa yang akan kita angkat dalam cerita kita. Setelah kita menentukan narasumbernya, kita bisa membuat janji untuk berwawancara secara langsung. Segala hal yang ingin kita tanyakan, kita kemukakan di situ, kemudian kita catat. Dari situ kita bisa mengetahui gambaran peristiwa yang akan kita angkat. Setelah selesai berwawancara, kita bisa menentukan tokoh-tokoh yang akan kita munculkan dalam cerita itu. Kalau kita sudah menentukan tema tokoh, itu berarti kita sudah menentukan dua unsur intrinsik ya. Sementara ada unsur lain yang harus kita paham juga ketika kita akan menulis sebuah cerita. Kemudian kita tentukan penokohannya seperti apa. Di sini kita harus tahu bagaimana cara kita memunculkan karakter tokoh dalam sebuah cerita sehingga pembaca bisa paham dengan karakter masing-masing tokohnya. Yang pertama, untuk menggambarkan tokoh bisa kita jelaskan secara langsung atau analitik. Kemudian yang kedua secara dramatik. Secara analitik berarti penulis menjelaskan secara langsung tentang karakter tokoh-tokohnya. Misalnya, Mawar adalah seorang gadis yang cantik dan baik hati. Itu dijelaskan langsung oleh penulisnya, berarti secara analitik. Kemudian yang kedua, secara dramatik. Secara dramatik ini kita bisa memunculkan karakter tokoh yang pertama melalui dialog tokoh. Dialog tokoh itu sendiri ataupun dialog tokoh-tokoh lain dalam cerita tersebut. Ya, biasa dalam kehidupan nyata pun kita bisa mengetahui karakter seseorang ketika kita sedang berbincang dengannya atau kita tahu dari orang lain. Itu maksudnya. Selain dengan dialog, kita juga bisa melalui penggambaran fisik tokoh. Kalau untuk menggambarkan seseorang yang ini anak remaja, maka kita akan menggambarkan bagaimana penampilan fisiknya, rambutnya, pakaiannya, dan itu menyesuaikan waktu atau zaman sejarah yang kita angkat. Itu eranya kapan? Kalau itu era terdahulu ya berarti kita harus menggambarkan karakter tokohnya sesuai dengan era dulu seperti apa gitu. Jelas tidak akan sama dengan era yang sekarang. Itu penggambaran fisik. Selanjutnya yang ketiga, kita bisa melalui penggambaran lingkungan di sekitar tokoh. Misalnya, kita ingin menggambarkan dia seseorang yang rajin atau tidak, bisa digambarkan dengan lingkungan di rumahnya juga. Bersih atau tidak, rapi atau tidak penataan di rumahnya. Jadi kita bisa menggambarkan hal-hal detail dalam cerita kita supaya lebih nyata kesannya. Selanjutnya, kita juga bisa menggambarkan karakter tokoh melalui cara tokoh menghadapi sebuah permasalahan. Jadi setiap tokoh dalam cerita kan pasti akan mengalami atau menghadapi sebuah permasalahan. Nah, di situ kita bisa tahu karakter tokoh ini baik atau tidak, dia orang sabar atau tidak. Ketika mungkin dalam cerita itu digambarkan tokoh menghadapi sebuah permasalahan. Lalu bagaimana cara dia menyikapi itu juga bisa menunjukkan karakter tokoh tersebut. Selanjutnya, selain penokohan, kita harus menentukan point of view atau sudut pandang. Sudut pandang ini merupakan cara pengarang menempatkan diri dalam sebuah cerita. Artinya, pengarang ini masuk atau tidak dalam cerita. Kalau pengarang masuk ke dalam cerita, berarti dia menggunakan sudut pandang orang pertama. Kalau pengarang berada di luar cerita, menggunakan sudut pandang orang ketiga. Cirinya di situ menyebutkan nama tokoh, kemudian ada kata ganti dia, ia, mereka. Itu ciri sudut pandang orang ketiga. Kalau yang pertama tadi menggunakan kata aku atau saya.
Ini pun nanti dibagi lagi. Kalau pencerita atau penulis ini masuk dalam cerita dan sebagai tokoh utama, berarti dia menggunakan sudut pandang orang pertama, pelaku utama. Kalau dia masuk dalam cerita ini tetapi tidak sebagai tokoh utama, yang lebih banyak diceritakan justru tokoh lain, berarti ini menggunakan sudut pandang orang pertama, pelaku sampingan. Sementara yang sudut pandang orang ketiga, kalau penulis tidak masuk dalam cerita tidak masuk dalam cerita, tapi dia tahu semua tokoh-tokohnya, tahu dalam arti bukan hanya secara fisik, bukan hanya apa yang dia ucapkan, tetapi apa yang ada dalam hati dan pikiran tokoh. Berarti penulis ini menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Seperti Dalang ini nggak masuk dalam cerita wayang, tapi dia tahu semua cerita, semua apa yang dalam pikiran dan perasaan tokoh-tokohnya. Sementara sudut pandang orang ketiga yang berikutnya adalah sebagai pengamat atau observer. Di sini penulis tidak masuk dalam cerita dan dia hanya tahu apa yang dirasakan dan dipikirkan tokoh sebatas pada tokoh utamanya. Sementara tokoh yang lain dia hanya tahu secara fisik, hanya tahu apa yang dia ucapkan saja. Hati dan pikirannya penulis tidak tahu. Ya, selanjutnya Anda akan menentukan dengan sudut pandang apa, itu terserah masing-masing penulis. Dia lebih nyaman, lebih suka menggunakan yang mana. Kalau saya pribadi lebih suka atau lebih mudah untuk menggunakan sudut pandang orang ketiga yang serba tahu, karena kita lebih leluasa. Unsur intrinsik yang selanjutnya yaitu alur. Alur ini adalah rangkaian peristiwa atau jalannya peristiwa. Kita akan buat alurnya maju, mundur, atau campuran, boleh-boleh saja. Kalau alur maju artinya cerita bergerak maju ya. Misalnya ini menceritakan tentang tokoh mawar dari dia kecil sampai akhirnya dia menyelesaikan pendidikan sampai dia jadi sarjana dan sukses. Akhirnya dia sukses, berarti itu alur maju. Ketika mau dibuat alur mundur berarti dari suksesnya dia sudah jadi sarjana, kemudian dia mengingat kembali bagaimana kisahnya sehingga dia bisa sukses seperti sekarang. Kalau alur campuran bisa dimulai dari ketika dia sukses, kemudian ingat kembali, ya setelah dia mengingat masa lalunya, nanti cerita maju lagi gitu, sampai ininya seperti apa. Itu menggunakan alur campuran. Ini pun terserah pada penulis mau menggunakan alur yang mana. Itu pilihan penulis masing-masing nyaman menggunakan yang mana. Selain itu, unsur intrinsik yang berikutnya yaitu latar atau setting. Latar ini terbagi menjadi 3. Ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Kalau latar tempat, berarti kita harus menunjukkan tempat-tempat kejadian atau peristiwa dalam cerita tersebut. Sementara setting waktu, ini menunjukkan, karena ini cerita sejarah, kita harus menunjukkan ini eranya kapan. Unsur intrinsik yang berikutnya yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa ini kaitannya dengan cara pengarang menyampaikan ceritanya. Setiap orang punya gaya masing-masing. Ada yang secara lugas menyampaikan ceritanya, ada yang menggunakan bahasa sehari-hari. Oh, karena misalnya ini ceritanya tentang anak remaja nih, maka digunakan bahasa anak-anak remaja yang memang bisa dimengerti oleh mereka. Kemudian yang pokoknya seputar kehidupan remaja yang bisa dinikmati oleh remaja. Nah, ada yang menggunakan bahasanya bahasa sastra, banyak menggunakan majas-majas di dalamnya. Selanjutnya, unsur yang berikutnya adalah amanat. Amanat ini adalah pesan yang ingin disampaikan penulis pada pembaca. Amanat ini bisa tersirat, bisa tersurat. Tersirat berarti tidak secara langsung kita menyampaikan pesan, tetapi dari keseluruhan cerita, dari rangkaian cerita yang ada, pembaca bisa mengambil pesan atau pelajaran yang bisa diambil dari cerita itu. Sementara amanat yang tersurat berarti penulis memberikan nasihat secara jelas dalam cerita tersebut, bisa melalui tokoh tertentu. Jadi itu ya, saya ulangi, unsur intrinsik dalam sebuah karya sastra, baik cerpen novel dalam cerita sejarah maupun bukan. Pertama ada tema, ada tokoh dan penokohan, kemudian ada alur,
sudut pandang, ada gaya bahasa, dan ada amanat. Berarti ada 7 unsur intrinsik. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini membantu. Selamat mencoba. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.